Shalom Jemaat OCC. Pada pagi ini kita bersua kembali dalam siri ibadah online. Seperti yang sudah kita maklum, lanjutan daripada PKP ini, mari kita bersama mematuhi SOP yang sudah diperintahkan bagi kita semua. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 agar negara kita aman daripada ancaman COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang terinspirasi daripada lagu More Than Enough ini adalah apa yang dikatakan, mungkin kita boleh highlight ya, yaitu stand strong, says the Lord. Okay? Macam yang kita dapatkan daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 31:24 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ataupun di dalam Psalm 31 verse 24, be strong and take heart, all you hope in the Lord. Okay? Macam kasih Tuhan itu sungguh nyata di saat macam kita ups and downs dalam kehidupan kita pada saat ini, dan penyertaan Tuhan itu adalah ada di dalam kehidupan kita dan selalu cukup. Okay? Dan yes, you are more than enough for me and for us.
intro kita nih kan untuk video live recording kita nanti hari Minggu. Dia Raja. Nah, kau perasan nggak? Tiap-tiap kali kita ada pelayanan, lagu Dia Raja ini akan selalu jadi tema lagu dalam pelayanan kita. Kau rasa apa? Sebab saya rasa Tuhan itu adalah yang pertama di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengandalkan Dia sebagai seorang raja. Dialah yang kita layani dan kita lakukan pelayanan kita buat untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke.
dengan PKP ini, tentang COVID ini, kita masih lagi bebas untuk datang gereja, main musikum nih, melayani Tuhan. Perasaan nggak? Sabtu apa tuh bersyukur lah? Harus bersyukur nggak? Syukur. Nanti PKP ini tiba-tiba orang suruh kita stay at home, jangan keluar, malah orang boleh keluar. Oh betul-betul ya kan lah, Alhamdulillah. Sebab melewati pujian ini pun segala masalah pergumulan kita sesuai dengan pujian ini kita dibebaskan. yes. Karena Tuhan adalah jawaban hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia adalah Bapa yang terbaik dan sentiasa menyertai kita. Walau dalam apapun keadaan susah manapun, senang manapun, itu sajalah. Kita dibebaskan, amin. Lepaskan oleh kuasa dalam
pribadi. Nah, saya percaya dimanapun kita melangkah ataupun dimana kita berada, kita tetap akan berdoa dan supaya Tuhan membuka jalan kita. Dan bagi saya pujian ini adalah sangat menyentuh. Kita ada mendengar forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name, you will be done. Dan saya percaya setiap orang yang percaya dengan Dia pasti akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan selamat menikmati setiap langkahku daripada BBCC. Jadi sangat Tuhan memberkati dalam hidup saya.
Shalom semua jemaat OCC dimanapun berada. Harapan saya dari sini kita semua berada dalam keadaan sehat di bawah penjagaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Meskipun keadaan begitu semakin mengkhawatirkan dan merisaukan kita semua oleh karena statistik yang terus meningkat, namun kita terus percaya dan berdoa bahwa Tuhan lebih besar daripada segala persoalan yang sedang dunia alami hari ini. Baik jemaat yang saya kasihi, kita baru bersama dengan tim yang membawa kita dengan pujian dan penyembahan, dan kita akan belajar firman Tuhan sebagai santapan rohani kita pada hari ini. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini buat anugerah yang tidak terhingga bagi kami. Kami dapat diberikan kehidupan baru, nafas baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Dan sebentar ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tanam firman-Mu dalam hati kami, menjadikan firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan biar semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mohon dimanapun jemaat berada saat mengikuti kami dalam acara ibadah online hari ini, biarlah jemaat Tuhan terjadi di dalam setiap pribadi. Ada pertemuan dengan Tuhan secara pribadi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah belajar pada minggu lepas bagaimana kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, pikul salib. Dan hari ini kita mau belajar kesinambungan daripada firman Tuhan pada minggu lepas, yaitu berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, berkata tentang kehendak, setiap kita punya kehendak yang asas. Kita perlukan tempat tinggal, kita perlukan makan minum, kita perlukan pakaian. Dan ini adalah yang harus terpenuhi untuk kita hidup, paling tidak dalam konteks kata berkecukupan. Dan jika kita tidak ada di dalam kehendak ini, tidak terpenuhi di dalam kehidupan ini, maka kita akan tergolong dalam orang-orang yang kurang beruntung. Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak persoalan, beban hidup yang akan kita harungi. Namun hari ini kita belajar satu keberuntungan, bagaimana kita berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Baik, mari kita baca dalam Yohanes pasal 7 ayat 17. Yohanes 7 ayat 17 berbunyi demikian. Ketika Yesus menyatakan siapa dirinya, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada murid-muridnya dan semua orang yang dia muridkan pada waktu itu, saya percaya terlalu banyak kekeliruan yang dialami oleh setiap orang yang menerima ajaran Kristus. Mungkin ada yang terasa bahwa ada pertentangan di dalam setiap ajaran. Contoh, apa yang selalu kita buat, apa yang selalu kita mau, apa yang selalu kita kehendaki, Tuhan mau kita tinggalkan. Dan untuk ada di dalam kehendak Tuhan itu, Tuhan mau kita mengalami beberapa perkara. Yang pertama, satu, mengakui dosa kita secara terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita sekali di kayu salib, dan semuanya itu telah terhapus untuk seluruh isi dunia ini. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau kita belajar hari ini, untuk berada di dalam jalan dan kehendaknya, supaya kita akan terus mengakui
mengakui dosa kita, pelanggaran kita di hadapannya. Berbicara tentang pengakuan dosa, banyak orang salah tafsir, dan itu membawa kepada satu pergumulan yang baru dalam kehidupannya. Sebagai contoh, kalau Anda mau mengakui dosa Anda, ya, akui itu di hadapan Tuhan secara langsung. Tapi kalau Anda tidak tahu bagaimana mau mengakui dosa Anda, mari datang kepada hamba Tuhan yang dipercayai, yang kau percayai. Mari sharing dengan dia secara pribadi, belajar firman Tuhan, dan pasti engkau akan dapat belajar merendahkan dirimu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Secara terus menerus itu bermaksud karena setiap hari kita tidak akan terhenti menghadapi persoalan-persoalan hidup yang mengakibatkan satu hal yang di luar sadar kita. Kita akan menduka citakan hati Tuhan. Ya. Sedangkan Anda di dalam rumah tangga Anda sendiri pun Anda tidak akan tersedar pada satu masa Anda berkasar dengan istri, Anda berkasar dengan anak, walaupun Anda pikir Anda tidak marah. Tahukah kita bahwa di dalam kehidupan rohani ini terlalu mudah kita akan mencemarkan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Hanya bermula daripada saat berpikir, bermula daripada saat kita melihat, hanya bermula daripada kita mendengar, hanya bermula daripada kita membaca, dan apalagi kalau kita adalah orang yang tidak pernah duduk diam dan sering berjalan ke sana dan kemari, dan kita melihat banyak perkara yang Anda katakan dosa, tetapi Anda sedang asik menontonnya. Nah, dalam hal inilah kita harus menerus mengizinkan Allah membersihkan kehidupan kita, sehingga persekutuan kita lebih akrab dengannya dapat dicapai. Kalau Anda membaca Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga yang ke-10, itu adalah perlunya kita menyadari dan mengakui dosa kita, membuat kita terus peka terhadap pikiran, bicara, dan tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Yang berikut, kita harus belajar bersungguh-sungguh dan bersabar. Kalau Anda seorang businessman, bukan hanya Anda punya modal, tapi Anda sudah study bagaimana Anda akan mengelola modal Anda, sehingga Anda tidak akan ada kerugian, tetapi Anda akan mengalami keberuntungan. Namun di dalam semuanya itu tidak ada jalan pintas. Sama Anda seorang majikan, Anda seorang pekerja, semuanya harus combine dengan satu energi, sehingga semua plan akan berjalan dengan baik. Begitulah sehingga Anda berhasil mengalami keuntungan berlipat kali ganda. Tetapi Anda juga harus sabar. Setiap apa yang Anda lakukan dengan baik itu kadang-kadang tidak dibayar dengan cepat, kadang-kadang menunggu waktu. Tapi Anda harus bersabar. Karena waktu Anda bersabar, kemungkinan Anda akan dapat reward yang lebih besar, kontrak yang lebih besar daripada apa yang Anda sudah lakukan hari ini. Itu berbicara tentang apa yang dunia tawarkan kepada kita. Tapi bagaimana dengan prinsipnya Tuhan dan prinsipnya kerajaan Allah? Ketika kita tahu, mengakui, ketika kita belajar dan mengimani setiap hari bahwa Tuhan adalah juru selamat, dan waktu kita melayani Dia, waktu kita belajar sungguh-sungguh untuk menjadi sepertinya Dia di dalam ajarannya dan kebenaran yang Dia sudah berikan kepada kita, kita mau sungguh-sungguh dan dengan sabar. Tidak ada jalan mudah. Kalau hari ini Anda bergumul dengan iman, penyakitmu belum disembuhkan, itu bukannya satu hukuman, tetapi Tuhan sedang mengajar kita untuk dengan lebih bersungguh-sungguh. Saya masih ingat satu perkataan anak buah saya yang saya tidak akan pernah lupakan. Ketika saya melawat dia di hospital, waktu hari-hari terakhir, dia duduk dengan tenang dan tersenyum. Dia katakan seperti ini, "Uncle, walaupun Tuhan akan jemput saya dan saya tidak akan sembuh, tapi saya tahu saya sudah bersiap sedia." Seorang anak muda
yang benar-benar bertekun. Dia katakan, walaupun perubatan tidak dapat menyembuhkan dia, yang saya tahu hati saya sudah sembuh, saya siap untuk menerima panggilan Tuhan. Saya balik dan menangis, saudara. Kenapa? Ketika Roh Kudus berbicara seperti ini. Kegagalan manusia yang pertama adalah mereka patah semangat. Tapi ketika Anda menang di dalam segala kelemahan Anda siap untuk menghadapi apapun juga keadaan, itu adalah kemenangan yang terbesar. Tetapi kita tidak konyol ya. Kita bukan sembarangan untuk menghadapi semuanya itu. Tantangan itu harus ada. Tetapi kita siap dengan hati yang terbuka, minta kepada Tuhan mengajar kita untuk melihat satu waktu ke depan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Keselamatan tersedia bagi kita. Mungkin dunia ini kita sempat menderita, kita tidak sempat sembuh, tapi jangan pernah gagalkan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Mari semakin tanamkan benih kebenaran firman Tuhan untuk setiap kali untuk menjadi percaya dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, untuk berada di dalam jalan kehendaknya Tuhan, ya, kita harus punya hubungan pribadi. Kita harus ada satu sikap pertemuan yang intim dengan Tuhan di dalam doa kita. Banyak orang salah doa, doanya lebih pada mengarah Tuhan untuk mengerjakan itu dalam hidupnya, sedangkan dia tidak pernah bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Simple. Kalau Tuhan ajar kita untuk mengampuni, ya kita ampuni. Beri pengampunan tanpa pamrih, tanpa menuntut apa-apa. Namun kalau Anda mau berdoa untuk kemenanganmu, bagaimana Tuhan lakukan itu, sedangkan engkau masih belum melepaskan apa yang terikat di dalam hidupmu. Jadi waktu kita berdoa, doanya mudah. Bersyukur kepada Tuhan di dalam doamu, agungkan, muliakan Dia, mohon Tuhan mengampunimu. Dan ketika engkau mengucapkan berkat untuk keluargamu, untuk gerejamu, untuk bangsamu, bahkan untuk negara ini, bahkan untuk COVID-19, kita doa untuk dilenyapkan. Tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti lakukan. Dan kita akan ada di dalam perlindungan-Nya Tuhan dengan aman. Lebih daripada itu kita percaya. Ya. Saat kita percaya itu bukan hanya dengan kata-kata. Kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang pola hidup kita. Dan di dalam hal inilah terungkap dan menunjukkan secara fisik, secara jasmani, dan begitu juga secara rohani, kita berada di dalam jalan dan kehendaknya Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mungkin Anda sudah bosan melihat dan mendengar perkataan-perkataan yang supaya kita tetap percaya tapi masalah tetap berlaku. Sebenarnya saya ingin kita untuk terus melangkah seperti kita pikul salib Tuhan ajarkan kepada kita. Kita tidak pernah berhenti. Kita mau mengalami keberuntungan ketika Anda berada di dalam jalannya Tuhan, ketika Anda melakukan proses-proses yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu akan membuat iman kita menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh. Dan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, Paulus sendiri berbicara, hidup karena percaya bukan karena melihat. Wow, betapa bahagianya kita bila kita punya mengalami keadaan dan kehidupan seperti itu. Dan kita masuk ke dalam keselamatan oleh karena kasih karunia melalui iman. Dan menurut Paulus, karena kita sudah menerima Kristus, hendaklah kita hidup di dalam Dia. Jadi dalam pengakuan-pengakuan kita belajar untuk hidup mengalami iman-iman yang besar,
Walaupun itu hanya bermula daripada iman kecil, yang dimasukkan iman adalah impact daripada iman yang kecil itu terlalu besar. Yang kedua, ketika kita hidup di jalannya Tuhan, kita akan mengalami pengetahuan baru. Saudara, berapa tinggi pun pelajaranmu, berapa tinggi pun edukasi ya, betapa banyak pun pengalamanmu, itu hanya sekadar pengetahuan duniawi yang tidak akan kita bawa kemana-mana sebagai makluman hidup kita, agar kita tidak ketinggalan dan agar kita dapat maju bersama kemajuan dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan ajar kepada kita adalah setiap pengetahuan yang baru yang kita dapatkan daripada firman Tuhan, karena kita ada di jalannya, ia akan bertumbuh dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3, 14 hingga 18. Pengetahuan ini menuntun kita kepada pengertian yang lebih besar dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Namun seiring dengan bertumbuh dalam pengetahuan, kita bertumbuh dalam iman karena kita mendengar. Bahkan kita melalui pembacaan firman Tuhan, kita akan dapat beroleh pengetahuan yang baru. Saudara, kita tidak mau berdusta terhadap kehidupan kita setiap hari. Anda memang tertekan, Anda harus akui itu di hadapan Tuhan bahwa Anda sedang tertekan. Ketika engkau berada dengan keluarga, engkau harus kongsi. Hanya satu perkara yang tidak dapat dikongsikan oleh individu tertentu, karena mereka melakukan kesalahan yang boleh menyakitkan hati isi rumah tangganya. Tapi apa yang ingin saya maksudkan hari ini, kita belajar bahwa ini adalah kelebihan dan keberuntungannya kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, hidup yang dimurnikan. Firman Tuhan perlu pemurnian hidup kita. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita, ia seperti air yang mencurah di atas satu objek mahal yang berdebu. Ketika hujan turun dan ia menghanyutkan segala debu itu, dan terlihatlah di sana ada satu objek yang mahal, yang indah. Anda boleh pikirkan apa objek yang mahal yang sedang Anda miliki hari ini. Anda punya koleksi barang kemas yang sudah terlalu lama sehingga kemasannya menjadi kehitaman. Ya, harus dimurnikan, dibersihkan, antar ke goldsmith untuk dibersihkan dan ia akan berkilau kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Hari ini banyak anak-anak muda tidak tertarik ke gereja karena apa? Dia katakan, gereja ini terlalu ketinggalan. Gereja ini terlalu mereka menghakimi gereja seperti itu ya. Tapi dari posisi yang lain, ada orang berkata seperti ini, gereja itu tidak perlukan kemodernan, gereja itu tidak perlu, yang ia perlu hanya Tuhan. Memang tepat, tetapi perlu ada pemurnian di sana, karena kita datang lahir daripada generasi yang berbeza, dengan pengalaman yang berbeza, dan kita harus lakukan alternatif pelayanan dengan hikmat. Itu sebabnya kita harus berdoa. Kalau dulu 50 tahun yang lalu orang boleh hidup tanpa pelajaran, tapi hari ini bayangkan kalau Anda buta huruf dan Anda hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemajuan, bagaimana? Demikian juga saya percaya dengan gereja. Pemurnian dalam gereja itu bermaksud bukan upgrading, tetapi kita sedang melihat bagaimana yang lalu dan hingga hari ini yang harus relevan dengan keadaan masa kita. Saya pasti Tuhan itu yang dulu hingga hari ini dan sampai selamanya, dia lebih advance daripada gereja yang terlalu modern hari ini. Tetapi pokok bicaranya hanya satu, pemurnian. Karena apa yang kita lakukan itu, kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, pasti kita akan berhasil membawa jiwa
jiwa untuk dimenangkan. Tapi kalau kita lakukan untuk kemegahan karena kita hanya kaya, karena kita punya potensi materi, engineering, dan sebagainya, itu hanyalah pengetahuan duniawi. Yang Tuhan maksudkan adalah pemurnian yang sungguh-sungguh yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang masuk ke gerejamu, masuk ke dalam lingkungan komunitasmu. Mereka akan melihat Tuhan. Dan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena kita dimurnikan. Jangan pernah lagi berbicara, aku dulu orang jahat, aku dulu begini, Anda tidak perlu ingat dan ulang itu, karena Anda sudah mengalami pemurnian. Anda harus tanggalkan itu. Kalau Anda punya cincin, ya, saya tidak ada cincin, karena cincin saya ada di sini. Kalau Anda punya barang kemas yang sudah usang, ya, bukan usang karena nilai, tapi fisiknya sudah tidak berkilau lagi, Anda antar ke kedai emas itu, goldsmith. Dia akan basuh, cuci dengan pemurnian, pemanasan dan sebagainya. Percaya atau tidak, dia hanya akan kembalikan emas yang murni, yang berkilau seperti baru, dan dia tidak akan kembali segala noda kekotoran yang ada di emas itu untuk Anda bawa kembali. Bukankah kita juga seperti itu? Mau seperti itu? Ketika kita dimurnikan, ketika kita bersusah payah meninggalkan segala kehidupan lama kita, kenapa kita mau ingat kembali? Nah, inilah sebabnya manusia gagal, pribadi gagal untuk berada di dalam jalannya Tuhan. Walaupun engkau pernah melayani, walaupun engkau pernah menjadi hamba Tuhan, walaupun engkau pernah memegang jawatan dalam gereja, itu tidak memungkinkan engkau akan hidup di dalam kemurnian jalannya Tuhan jika engkau tetap mengingati masa lalu. Engkau kata itu sebagai kesaksian? Tidak. Ketika engkau marah, engkau selalu katakan, kalau aku yang dulu, selesai ini. Anda sedang masih mengingat. Kenapa? Setiap kali kita ingat, walau sedetik, dosa itu sedang mengintai di hadapan pintu hati kita. Jadi pada hari ini, mari kita belajar, karena Tuhan sedang memperlengkapkan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari kita patuh, mari kita tunduk, mari kita ikut di dalam jalan-Nya. Terima kasih jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada jemaat OCC yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Jika jemaat ingin memberi persembahan mingguan, persepuluhan, dan janji iman, bolehlah berhubung secara langsung kepada Bendahari Gereja OCC seperti nomor yang tertera di screen kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua atas setiap pemberian dan pengorbanan. Tuhan melindungi kita daripada COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.